Oke, sebelum kita masuk materi, apa yang ada di jadwal ya, sebelumnya coba kita bahas dulu untuk PR Tempo hari ya, yaitu Bungkei bab 8. Bentar ya. Oke, saya share materi hari ini. Kita lihat di... Lah, kok rame tuh? Oh, sini deh. Iki loh. Nah, ini ya, langsung saja ya kita bahas untuk mempersingkat waktu. Nomor 1 di sini bisa kita lihat, sebelumnya kan kita mempelajari pola kalimat o motoniste, lalu ni motozuite, lalu ni sote gitu ya. Kemudian ada mukeni dan moto, no motoni atau no motode. Nah, ada 2 cara untuk menyelesaikan soal apa bung no bungsho ya. Bung no bumpo ya, minasang bukan bungsho no bumpo tapi bung no bumpo. Jadi di mana di dalam satu bung atau kalimat itu rumpang gitu ya. Terus kita masukkan satu, kalau yang kosakata ya tentu itu goi. Nah, kalau ini yang pola kalimat, terus kita masukin pola kalimat yang mana gitu untuk menjadikan kalimat ini bersinergi gitu ya, memiliki arti yang masuk akal. Nah, cara pertama kalian bisa baca dulu keseluruhan atau kalian mengklasifikasikan pola. Yang pertama kan omotoniste ya. Kita tahu omotoniste itu teori yang sebelumnya saya ajarkan bahwa ini untuk membuat sesuatu yang baru ya, atau diartikan berdasarkan. Lalu mukeni. Mukeni itu segmentasi pasar. Kalian membuat ini, kalian melakukan ini itu tujuannya apa gitu, sasarannya untuk apa, itu mukeni. Nah, kalau nisote itu kita melakukan sebuah aksi di mana kita mengikuti pada satu rule yang memang sudah berlaku gitu ya, yang sudah memang menjadi sebuah hal yang baku. Nah, sekarang kita baca di sini gashukuchu. Jadi di situ adalah sebagai topik pembahasannya, yaitu ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau di asrama gitu ya, gashukuchu. Lalu kata dia kimerareta schedule titik-titik kodo sinakere banarana kata. Saya harus beraktivitas titik-titik agenda yang telah diputuskan, gitu ya. Nah, di sini kan kalau motoniste tentu salah karena di sini tidak melakukan suatu atau pembuatan sebuah hal yang baru karena di sini melakukan sebuah aktivitas, maka motoniste itu salah. Kemudian mukeni, muke juga di sini tidak ada segmentasi pasar yang jelas mau kemana gitu arahnya. Nah, maka mukeni juga salah. Nah, jadi yang benar adalah nisote dengan menyusuri atau mengikuti kan. Pada saat kita di asrama, pada saat saya di asrama saya harus beraktivitas atau melakukan sebuah kegiatan dengan mengikuti agenda yang telah diputuskan. Nah, jadi yang tepat di situ adalah nisote. Lalu nomor 2, lagi-lagi mau cara yang sama juga nggak masalah. Omotoniste berarti membuat suatu hal yang baru, nomotode berarti di bawah naungan gitu ya. Lalu mukeni tadi sudah dijelaskan. Nah, kita lihat di sini, lihat aja predikatnya apa itu. Nah, predikatnya itu kan sukurarete iru, dibuat gitu ya. Berarti pembuatan yang membuat atau menciptakan hal yang baru. Nah, itu kan sesuai dengan teori omotoniste. Kalau udah tahu teori mah gampang kan. Oh, berarti omotoniste. Ya. Jadi lagu yang populer itu dibuat berdasarkan cerita masyarakat tempo dulu atau legenda. Gitu ya. Furui Mingyo kalian bisa artikan apa namanya? Hati-hati, makasih. Kalian mau mengartikan apa gitu ya terserah gitu ya. Kan tergantung metode kalau mengartikan sesuatu kan. Jadi yang tepat di situ motoniste. Kemudian nomor 3 minasal. Nah, di sini juga ada pembuatan hal yang baru ya. Di situ kan hanya saja dia klausa relatif. Nah, kalimat rekishite kijijitsu titik-titik kakareta sosetsu atau totemo omoshiroi. Nah, di sini ada nisuite itu tentang. Nah, terus Nimotozuite berdasarkan dan Nomotode di bawah naungan. Nah, ini juga membuat sebuah hal yang baru atau menciptakan. Jadi yang tepat adalah Nimotozuite. Jadi kalau diartikan, novel yang ditulis yang berdasarkan pada fakta secara sejarah gitu ya, itu amat sangat menyenangkan atau menarik. Oke, kemudian nomor 4.
Kono pasokong new mongkos. Jadi kelas dasar laptop gitu ya. Cukoneng titik-titik hirakareru monodes. Nah, di sini kan ada sebuah pasar ya, segmentasi pasar jelas gitu ya. Di situ ada cukonen, yaitu siswa SMP dan SMA. Nah, kalau udah tahu teorinya, langsung aja udah jawab ya. Berarti mukeni. Jadi diartikan kelas dasar laptop itu dibuka yang sasarannya untuk anak SMP dan anak SMA. Dan terakhir nomor 5, subete no kokuming. Wah, jadi seluruh masyarakat atau seluruh warga negara kokuming ya. Nihong koku kenpo, yaitu apa ini, regulasi gitu ya, regulasi Jepang. Titik-titik biodo de aru. Adil atau sama rata, biodo. Nah, nomotoni kan yang tepat karena adil di bawah naungan regulasi Jepang. Gitu ya. Dakara ma enoho ga sekai desu ne. Kalau yang B itu nisote dan belakangnya nggak nyambung karena belakangnya di sini bukan aksi gitu ya. Kalau nisote mungkin kalau aksi boleh atau di sini ganti kodo shinakereba naranai. Ya, berarti di sini nihon koku kenpo nisote baru bisa gitu ya. Homotoniste kan harus membuat. Di sini lihat biodo itu bukan pembuatan, hanya sekedar keadaan saja. Sama rata atau adil gitu ya. Oke, setelah kita menjawab Bung Nobumpo, nah kita sekarang masuk ke Bung no Kumitate atau scramble sentence kalau bahasa Bekasinya ya. Nah, di sini kita bisa lihat metodenya sudah berulang kali saya saya ajarkan, caranya seperti apa. Nah, sekarang mungkin saya akan jawabnya secara cepat ya. Nah, di sini kan ada ada nakeoshi, terus kemudian di sini ada pola kalimat. Nah, tentu pola kalimatnya di sini kan lalu pasti di situ harus bertemu dengan kata benda. Di sini udah ada kata bendanya, itu nomor 2 kan, Bung Seki data analisis. Nah, hanya saja ini kata sifat na dan ada partikel na-nya, dia harus ketemu dengan kata benda kan. Kemungkinannya ada 2, aratana Bung Seki data atau aratana sistemu. Oke, sekarang kita coba dua-duanya. Kalau bingung kita coba dua-duanya. Yang pertama dari Bung Seki Deta Omotoni. Terus aratana sistimu o konyu surkotoni shimashita. Yang artinya adalah berdasarkan data analisis kami kami telah memutuskan untuk mencoba sistem yang baru. Itu juga bisa sebenarnya. Tapi kita akan cari yang lebih tepat. Coba cara yang kedua, yaitu aratananya mengacu pada Bung Seki Deta. Kalau kita baca aratana Bung Seki Deta Omotoni sistemu o konyu suru kotoni shimashita. Ya. Kami memberlakukan sebuah sistem berdasarkan data terbaru. Nah, yang lebih tepat di situ yang kedua tadi ya. Jadi aratananya itu mengacu pada Bung Seki data analisis. Jadi yang tepat adalah 4, lalu kemudian 3, 2, dan 1. 4, 3, 2, 1 ya. Kemudian nomor 2, nah ini harusnya gampang ya, enggak kesulitan. Karena di sini udah ada polanya nih. Kakak rena kereba narimaseng. Harusnya salah itu ya, kakak. Karana ya. Karana kereba narana in typo nih minasang. Nah di sini jadi ini kan udah ada ya narana ya, ini tinggal digabung aja. Terus kemudian pola kalimat di sini adalah nimotozuite kan. Nimotozuite-nya harus ketemu dengan kata benda. Kata bendanya ada 2, jijitsu dan hokoku. Hanya saja hokokunya udah ada wa-nya. Nah, jadi ya, kalau udah ada nimotozuite nggak perlu pakai apa-apa kata bendanya. Jadi 1 dan 3 tuh. Nah, wa-nya ini kan sebagai subjek. Nah, maka dia di depan. Nih. 4, 1, 3, 2. Jadi artinya adalah kita sambung dulu ya. Kita baca secara kampeki komplit. Hokoku wa jijitsu ni motozuite kakara nakereba naranai. Jadi laporannya harus ditulis berdasarkan fakta. Oke, kemudian nomor 3. Nah, ini juga gampang. Kalau kalian tahu bentuk perintah bentuknya keigo, ragam bahasa hormat, itu kan ada bentuk maske lalu disematkan o di depannya. Ini udah dapat udah o sukai kudasai ya 1, 3. Nah, kan di sote ketemu kata benda, udah ada nih kata bendanya tanpa partikel kan, setsumeisho. Udah tinggal gabung 2, 4, 1, 3.
Setsume sho ni sotte osukai kudasai. Tolong digunakan berdasarkan buku petunjuk, gitu ya. Berdasarkan atau mengikuti buku petunjuk. Oke, lalu kemudian nomor 4. Nah, lagi-lagi di sini ada polanya yaitu no motoni ya. No motoni di situ harus ketemu dengan kata benda tanpa partikel. Kata benda tanpa partikelnya udah ada sido ya. Nah, jadi sidonya di sini pasti. Nah, kemudian kan ada atarasi, keoshi, dan kata benda udah ada partikel no-nya. Nah, ini naraimashita itu kata kerja. Jadi nggak mungkin satu ketemu dengan naraimashita karena kata bendanya udah ada partikel no. Pasti dia ketemu oleh kata benda lagi. Kata bendanya kan udah ada shido. Tinggal gabung aja tuh. Lalu kemudian kata sifat i. Kata sifat i juga kan kalau nggak di depan sini, di belakang sini. Di belakang sini nggak mungkin. Kenapa? Kalau di belakang berarti ketemunya naraimashita. Ikeoshi ketemu kata kerja, i-nya berubah jadi ku. Contohnya, takaku narimas atau hayaku shimas. Ya kan? Lalu kemudian nagaku kakimas. Pasti kalau kata sifat i itu ketemu dengan kata kerja itu i-nya jadi ku. Nah, maka nggak mungkin duanya di sini, pasti di depan sini. Jadi 2, 1, 3, 4. Ya. Kemudian nomor 5. Nah, di sini kan pola kalimatnya muke dan dia harus ketemu dengan kata benda tanpa partikel. Ya, kata benda tanpa partikelnya udah ada otona di situ. Dan sesuai kan, muke itu kan harus ketemu dengan orang, kata benda yang menerangkan orang gitu ya. Nah, di sini 2 dan 3 udah gabung tuh. Otona muke. Lalu ada di sini disebutnya dengan prenomina. Prenomina itu dia nggak bisa berdiri sendiri, namanya aja prenomina. Nomina berarti kan kata benda. Nah, maka harus ketemu dengan kata benda. Kata benda yang udah ada partikel wa-nya. Udah. Kono egawa kan. Jadi tinggal gabung aja. Kono egawa otona muke nanode kodomo wa mitemo sumaranai. Ya, karena film tersebut sasarannya untuk orang dewasa, untuk anak-anak, meskipun dia melihat, dia nggak akan ngerti sumaranai, gitu ya, akan membosankan. Oke, kira-kira seperti itu ya, Minasang, untuk soal yang kemarin Minasang kerjakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sensei Sumi, Mas, yang bagian 1 nomor 5 itu bisa minta penjelasan ulang. Nomor 1, bagian 1. Salah, bagian 1 nomor 5. Bagian 1 nomor 5, yang ini ya, subete no kokumi. Iya, Sensei. Saya jawabnya B. Ya. Karena nggak tahu Jawabannya B. Jawabannya B. Sama rata iya. dengan mengikuti. Secara arti pun nggak bisa kan. Sama rata dengan mengikuti. Dan nisote kan harusnya penggunaannya bentuknya aksi. Kalau biodo itu kata sifatnya tuh. Maka dia sifatnya keadaan. Itu ya. Dan kalau pakai omotoniste itu kan bukan membuat sesuatu hal yang baru. Kalau omotoniste dia membuat suatu hal yang baru. Baru bisa menggunakan omotoniste. Oke ya ya. Oke, Sensei. Arigatou gozaimashita. Oh, bentar ya. Saya ngecas dulu. Habis baterai nih. Baru banget pulang. Tadi ya. Jadi nomor 4. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan lagi ya silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut materi selanjutnya. Nah, itu goi terlebih dahulu ya. Goi aja, jangan langsung puyeng ke bumbu. Oke, sekarang saya akan share materinya. Hai, tokonkai desu ne, mamata dai nishu no oki tema nan desu ga, machisai tewa ma atarashi tema, atarashi janai. 前回のsugi desu ne. 前回の連続. Ya, jadi melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, karena di sini tertulis ni ya. Dua tuh. Berarti shigoto shiteimasu ya, tentang pekerjaan, masih tentang pekerjaan, berarti subtema sebelumnya kurang banyak tuh yang berkaitan dengan pekerjaan.
gitu ya. Nah, di sini ada semacam karangan minasan. 5月24日ですね、金曜日。今日は会議が長引いて疲れた。自分の意見を述べたが、具体的な案を出すことができなかった。結局、今日の問題について結論が出ないまま終わった。意見をまとめるのは本当に大変だと思った。4月に入社したばかりの中村君も出席したが、初めての会議で意見を求められて緊張したようだ。でも、資料を配ったり、メモを取ったりして、張り切っていた。Nah, di sini ada beberapa kosakata yang cetak tebal, maka itu yang harus kita hafalkan. Mungkin baru ya, beberapa dari kalian ada kosakata yang baru. Kalau kaigi ya, Mijika no kotoba desu ne. Kosakata yang familiar. Lalu ada nagabiku. Nah, ini baru. Lalu ada ikeng. Ikeng udah sering lah ya. Nobeta, noberu. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum. Gutai teki sering dengar tapi mungkin nggak tahu penggunaannya seperti apa gitu ya. Ang sering dengar juga, ada ketsurong. Lalu ada matomeru, hati-hati bedakan dengan matomeru dan motomeru. Beda ya, cukup jauh bedanya. Lalu ada kubaru, kemudian ada memotoru, kemudian ada harikiru. Nah, sekarang kita lihat di sini ya kosakatanya. Mungkin kalau beberapa dari kalian udah tahu kosakatanya, kalian bisa mengerti konten dari bacaan tersebut. Oke, langsung saja di sini ada kata kaigi. Kaigi, gampang lah ya. Saya langsung aja ke naga bikunya. Naga bikunya itu bisa kita artikan berlarut-larut, kelamaan, atau berkepanjangan gitu ya. Berlarut-larut, ya lagunya Dewa. Oke, kaigi ga naga biku. Rapatnya berlarut-larut. Atau rapatnya kelamaan, naga biku gitu ya. Kemudian ada kaigi atau meetinggu. Lah, dua-duanya sama aja. Ya iya sama kan. Kalian juga bisa bilang rapat dan bisa bilang meeting di bahasa Indonesia kan. Bedanya kalau rapat itu ya asli bahasa Indonesia, bukan fotokopian. Nah, kalau meeting itu dari bahasa Inggris. Di Jepang juga sama, banyak yang sok-sokan gitu ya, menggunakan bahasa Inggris cuman jadi lebar hatsuongnya. Hanya saja bedanya kalau bahasa Indonesia jarang yang dibakukan bahasa Inggrisnya. Kalau di Jepang sering dibakukan meskipun jauh artinya. Jauh pelafalan seperti meetinggu, itu kan seperti sabisu itu lebih jauh lagi tuh. Berarti kalau main bulu tangkis sabisu oba. Apa itu kata orang Indonesia, dia ngomong apa sih? Gitu ya. Nah, lalu di situ ada jumbi. Jumbi tahu, langsung lewat aja persiapan ya. Kemudian di sini ikeng, pendapat. Ada yang pertama noberu. Nah, ini kita baru artikan nih. Noberu itu artinya adalah mengutarakan, bukan mengeselatankan. Mengutarakan. Lalu ada ikeng matomeru. Nah, matomeru itu sumari atau wah kerennya bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya berarti merangkul. Merangkul pakai M, merangkum. Merangkum. Ya. Terus ada lagi yang beda, motomeru. Waduh, bahasanya agak sedikit, cuman beda di vokal, cuman artinya beda jauh, ya. Nah, di sini kalau motomeru itu artinya meminta pendapat. Kalau diminta tadi itu yang di atas, motomerareru, nah itu baru diminta. Apakah motomeru memintanya? Boleh digunakan untuk meminta uang. Ya, misal contohnya Okane motomeru, minta uang dong. Nggak boleh minasan, karena motomeru itu sifatnya abstrak. Kayak ikeng pendapat. Bisa kalian lihat nggak bisa kan? Bisa kalian sentuh nggak bisa. Itu yang disebut dengan abstrak. Lawannya adalah nyata kan. Kalau nyata ya bisa kalian gambarkan, bisa kalian sentuh gitu ya. Nah, kayak meja itu bisa kalian sentuh, terus kalian bisa gambar. Tapi kalau atas, bawah, dalam, gimana coba cara menggambarkannya? Atas itu seperti apa gitu ya? Itu yang disebut dengan abstrak dan nyata. Perbedaannya seperti itu. Nah, ini melanjutkan dengan kosakata selanjutnya seperti gutai tekinaang, dasu. Saya mengutarakan pendapat secara konkret atau langkah nyata, gitu kan ya? Gutai teki. Nih, konkret. Sekarang bahasanya bahasa yang level tinggi lah ya, kan udah N2. Atau dalam
Bahasa sederhananya langkah nyata tuh. Nah, kalau Chusoteki itu abstrak atau teoretis. Misal contohnya, kayak saya kan sekarang jadi calon presiden ya, nomor urut 8, misal waktu itu saya debat sendiri sama tembok. Nah, di situ saya mengutarakan, misal, apa yang ingin kamu lakukan? Saya kalau jadi presiden ingin mensejahterakan rakyat gitu ya. Nah, itu sifatnya konkret atau abstrak? Tentu abstrak karena teoritis. Nah, kalau konkret itu seperti ini. Saya apa namanya programnya seperti ini. Ya, untuk mensejahterakan rakyat saya harus menyuplai makanan yang berasaskan pada penelitian ilmiah dari pangan gitu ya. Itu baru disebutnya langkah nyata tuh. Jadi kalian sudah bisa bedakan konkret dan abstrak. Kalau dalam bahasa Jepang disebutnya gutai tekinaang atau mensetsu gitu ya. Gutai tekini ya kayak gitu. Nani o shimasu ka? Doyatte anata no nihongo ga joutatsu suru no ga gutai tekini oshiete kudasai. Coba kamu utarakan secara langkah nyata. Jangan kalian bilang, saya akan bersemangat, saya akan rajin. Nah, itu disebutnya abstrak. Kalian nggak bisa jawab pertanyaan itu. Berarti kalau Gutai Tek ini misalkan, saya ingin belajar kaiwa langsung dengan guru saya. Saya setiap hari harus membaca koran, paling tidak 1 halaman. Saya belajar di YouTube selama 1 bulan penuh. Nah, itu disebutnya langkah nyata. Gitu ya. Jadi mulai bisa membedakan tuh ya antara konkret dan abstrak. Beda kan antara teoritis dan langkah nyata. Oke, kita lanjut lagi di situ idea. Nah, itu juga sama, mau teang, idea itu sama tuh. Ide juga artinya gitu ya. Kita lanjut ya ketsurong. Nah, ketsurong itu artinya adalah kesimpulan ya, konklusi itu bahasa Inggrisnya conclusion atau bahasa Indonesianya konklusi. Nah, bahasa sederhananya ya kesimpulan. Kalau konklusi kan sifatnya teknis sekali ya. Nah, bahasanya mengeneral saja kesimpulan. Oke, muncul kesimpulannya apa di rapat tersebut, misalkan gitu ya, Ketsurongga Data. Kita lanjut di situ ada Sirio dan Purinto. Data dan kalau di kita tuh perinan. Kita udah mulai tuh menggunakan kata bahasa Inggris, tapi digunakan imbuhan atau sufiks di sana. Misal contohnya, print itu kan dari bahasa Inggris. Terus ditambahin an, jadinya perinan. Fotokopi, fotokopian gitu ya. Sebenarnya itu bukan bahasa baku, cuman bahasa yang digunakan sehari-hari saja. Kan komunikasi itu asal lawan bicara mengerti ya itu sudah menjadi proses komunikasi, itu nggak masalah. Tapi ketika kalian gunakan itu di dalam sebuah penelitian ilmiah ya tentu tidak diperbolehkan. Harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku, gitu ya. Kalau Sirio Okubaru membagikan data. Nah, kalian nggak bisa tuh bilang Perinto Okubaru membagikan perinan di dalam bahasa-bahasa misal kalian apa namanya rapat dan sebagainya gitu, itu nggak, tidak diperbolehkan secara etika, tidak bagus itu ya. Nah, di sini Kubaru saya artikan membagikan ya. Oke, kemudian di situ ada memo toru. Nah, ini menulis ya, menulis poin. Nah, contohnya kalian kan nggak mungkin orang ngomong tuh kalian tulis semua, pasti kalian tulis poin-poinnya saja gitu ya. Nah, itu disebutnya memo torimas. Oke. Kemudian ada harikiru. Harikiru itu bisa diartikan semangat, berusaha, atau antusias. Gitu ya. Nah, ini kosakata selanjutnya ya, hiki ukeru. Hiki itu kan narik. Kemudian ukeru itu kan menerima. Nah, ini dijadiin satu. Tapi dia jadi kosakata khusus yang digunakan untuk si goto minasang. Nggak bisa umum. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kosakatanya yang artinya adalah mengemban. Ya, kan menerima harusnya kan kalau bahasa umumnya ya menerima pekerjaan, gitu kita menerima pekerjaan. Tapi kalau mau dalam bahasa khusus, kalian bisa menggunakan kata mengemban, mengemban, mengemban pekerjaan tersebut. Berarti kalian bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Kemudian ada uci awase atau uci awaseru.
Sebenarnya bisa kalian artikan dengan meeting atau rapat gitu ya. Tapi bedakan, kalau rapat itu ya sifatnya bisa ngomongin apapun, topiknya apapun. Nah, kalau uci awase itu sifatnya misal kalian punya permasalahan. Nah, itu pembicaraan sebelum itu gitu. Misal saya punya konsep baru atau ide baru, kita akan diskusikan itu. Nah, sebelumnya, nah itu disebutnya dengan uci awase. Ya, artinya pembicaraan sebelumnya. Kalau bingung, udah anggap aja rapat. Sama dengan rapat, cuman ya kalau kalian mau meneliti lebih lanjut, ya uji awasnya itu digunakan untuk ya memang pembicaraan sebelum itu gitu ya. Itu ya rapat-rapat yang dimulai gitu minasan itu uji awase. Kemudian untuk membuat ya, membuat agenda bisa sih menggunakan sakusei boleh, sakusei, sukurimas boleh. Nah, dia ada lebih khusus lagi kosakatanya, menggunakan kumu ya, yaitu membuat agenda. Nah, ini konasu nih. Mungkin agak sulit diartikan ya, karena dia tergantung pada objek yang ada. Nah, karena di sini objeknya adalah Shigoto, maka konasu diartikan membiasakan. Membiasakan bekerja secara lancar gitu minasan. Itu ya, itu artinya konasu. Junco di sini lancar ya. Kemudian masuk halaman selanjutnya yaitu Torisugu. Torisugu itu secara umum artinya memediasi. Nah, tapi di sini kan nggak mungkin memediasi nih, emang ada masalah apa? Nah, objeknya di situ denwa. Torisugu mungkin bisa kita artikan memerantarai, memerantara. Kan perantara dari kata perantara ya. Nah, berarti kita artikan memerantarai. Kita menggunakan prefix dan sufiks atau imbuhan. Apa artinya memerantarai? Orangnya nggak ada, ya udah kita yang ambil deh. Saya mau ngomong sama Saco dong. Saco nggak ada, lagi sibuk. Saya aja deh yang nerima teleponnya. Nah, itu disebutnya dengan tori sugu. Ya, sugu sendiri kan itu bisa diartikan dengan mewarisi sebenarnya. Oke, lanjut lagi ada tenso. Denwao tenso suruh. Misalkan kalian nelpon sebuah perusahaan. Saya mau ngomong sama Buco dong. Soso machi kudasai ne, tenso mas gitu ya. Tolong tunggu sebentar, saya akan sambungkan ya. Nah, itu disebutnya dengan tenso. Itu ya. Artinya adalah eh, apa ya? Menyambungkan ya, menyambungkan. Nah, lalu ada kata horyu. Horyu sih artinya keep. Kalau kayak gini, soso machi kudasai. Terus nunggu tuh, biasanya ada musik-musik. Ting tang ting tung ting tang ting tung ting tang ting tung. Nah, bisa gitu ya musiknya ya. Nah, untuk nyambungin ke apa namanya? Bagian itu. Nah, itu disebutnya dengan horyu suru. Ibu, makasih. Oke, ketemu. Minggu depan datang, Bu ya? Minggu depan ini kan? Ya, Bu. Oke. Itu ya horyu artinya ya. Nah, berarti di sini artinya menahan ya, menahan telepon. Oke, kalau Zangyo ya Korewa daisuki na kotoba desu ne. Minasang no daisuki na kotoba. そうで Zangyo. すよね。Desu yo ne, hai. Anemochi naritai. Oke, kita lanjut ke Suco. Wah, kemarin saya ya. Ini baru datang Minasang. Masih jet lag ya. Suco itu dinas ya. Dinas Sumargo. Oh, itu Denny. Nah, di sini Suco ga oi, dinasnya banyak. Oke, lalu ada suse, mungkin dinas gampang suco. Nah, di sini ada suse. Suse itu berhasil dalam pekerjaan. Misalkan kalian tadinya jadi sensei, sekarang jadi manajer gitu ya. Nah, tadinya manajer, sekarang jadi tukang gorengan. Itu kan suse, berhasil ya. Tapi tukang gorengan seluruh abad alam semesta gitu kan. Nah, itu kan berhasil. Itu artinya berhasil dalam pekerjaan ya. Oke, lanjut lagi sourcing. Nah, kalau sourcing itu promosi ya.
promosi. Nggak harus berhasil dalam pekerjaan. Kalau kalian operator pun, kalau kalian berhasil ya itu disebutnya dengan suse. Nah, kalau sourcing itu sifatnya lebih ramping ya. Misal kayak kalian dari operator menjadi leader, dari leader menjadi foreman, dari foreman menjadi supervisor, dari supervisor menjadi apa namanya section head, dari section head menjadi asisten manager, lalu jadi manager, general manager, direktur. Nah, itu disebutnya sourcing, promosi ya, promosi jabatan. Bukan promosi yang sifatnya, ayo beli sini, gitu ya. Nah, itu beda lagi artinya. Aduh, jatuh lah, pilek nih kayaknya nih. Nah, beda suco dengan tanking, hati-hati ya. Kalau suco mah paling beberapa hari. Nah, kalau tanking bisa bulanan, bisa juga tahunan. Makanya dia diartikan ke mutasi ya tuh. Hongxiani tanking ini naruh. Saya diputuskan mutasi ke kantor pusat. Tensoku beda lagi, pindah kerja dia ya. Pindah kerja. Nah, oke. Kalau dari perusahaan Nantoka Nantoka Koop terus pindah ke Nantoka Nantoka Company Limited. Nah, itu kan berarti beda ya perusahaannya. Nah, itu disebutnya dengan Tenshoku. Lalu ada dua nih, ada Hongsao Kubini Naru atau Ristora Sareru. Artinya dipecat. Dia menggunakan apa namanya? Idiom ya, Kubini Naru, menggunakan kata leher. Artinya dipecat. Kalau Kubi Suru artinya memecat. Kita juga ada idiom yang menggunakan leher, tapi itu membunuh gitu ya. Gitu kan. You nah gitu deh. Nah, itu tapi ngambil nunjukin ke ini apa? Ke leher. Nah, itu juga idiom dalam bahasa Indonesia, cuman beda arti. Kalau itu mah dipecat, kalau ini mah diancam gitu ya. Lalu ada lagi taishoku. Taishoku tuh ini pensiun, gitu ya, pensiun, pensiun dini. Lalu ada shitsugyo suru. Nah, ini kehilangan pekerjaan. Oke, itu ya, itu beberapa kosakata yang hari ini kita pelajari. Seperti biasa, nanti akan ada evaluasi. Sebelum itu, coba kalian screenshot terlebih dahulu ya kosakata berikut. Oke, silakan. Lagi Hmm. Oke, lagi bawahnya. Udah. Oke, sekarang coba di sini ada evaluasi seperti biasa 8 ya, 8 butir evaluasi. Kurangi 1 menit ya. Jadi coba kalian kerjakan selama 7 menit. Ya, jadi eh kotae ga tadashi to omotta sentaku shi o chat ni kaite kudasai. Dozo 7分で8問を答えてください。どうぞ。
Oh, oke ya ya Cang, jangan lupa ntar rekaman lah. Oke. Asabal, oke. Ah, oh, oke, sip. Gedik tidak, iya. Nora, yuk hati-hati, buku Rocan. Kalau, oke, baru 3 orang ya. Cabal, Pipi Cang, Nora Cang. Sisanya belum, OTW. Cek pesanku belum masuk. Belum, nggak ada. Eh, Coba, nggak ada tuh. Dihack kali, dihack. ya kali ya. Seriusan Sensei udah aku kirim dari tadi. Atau, jangan-jangan yang lain juga udah ya. Ulang-ulang. Yang udah masuk tuh Asabat. Pipi Cang, Nora. Hmm, tuh, Oh, nambah Rahma lagi. udah. Bima, ih, oh namanya Bima Yusinda Utama tidak ada dalam rapat ini. Astaga, Sensei namanya berubah. Eh, Nih, eh, Rina nih. Tuh, ada kan masuk. bintang. Oh iya. Ah, baru. Ih, Sensei nge-hack kali. Enggak, udah masuk.
Oke, kita bahas minasang ya. Desu ne. Ichiban kara ichiban wa Asabar-chan yonde kudasai. はい。明日の会議で新しい商品のメモを出さなければならない。 Memo. Ya ada. メモ。Coba artiin. Salah gak? No, memo. Enggak. Angka lihat. Yang tepat ya. Harus mengeluarkan pendapat. Oh. 商品は Shohing, barang-barang atau produk. Oh. Coba artiin. Harus ngeluarin usulan tentang produk yang baru di rapat besok. Ya, oh, desu ne. Jadi dasar akhir tanggapan itu mengeluarkan ya, harus mengeluarkan pendapat produk terbaru pada rapat besok. Kalau memo oda sana kirema narana itu artinya mengumpulkan memo jadinya ya. Jadi yang tepat ang desu ne. No ho ga seikai. Sore ja Pipi-chan yonde kudasai. Nih Bang. はい。明日から2日間、東京へ出張します。Oh desu ne. Sucho shimasu ne. Artinya Dan mulai besok selama 2 hari, dinas keluar kota Tokyo. ya, atau dinas ke Tokyo ya. Nah kalau tanking nggak mungkin. Masa mutasi 2 hari gitu ya, aneh minasa. Tanking tuh ya lama sifatnya mutasi, tapi sementara dia. Bisa sifatnya tetap, bisa sifatnya sementara kalau tanking ya. Kalau suco ya pastinya sementara saja. 2 hari, 1 minggu gitu ya. Seperti itu minasa. Oke, lanjut sangbang. Sangbang me desu ne. Sangbang me wa Nura-chan yonde kudasai. Sangbang. はい、先生、3番、来月のスケジュールを組んでからまたご連絡します。Setelah membuat jadwal bulan depan, akan segera menghubungi. Akan segera menghubungi. Ada Eca di situ? Enggak, sensei. Ya, mana dia Eca? Tadi nggak ketemu pulangnya. Oh, Tidak tahu. lagi malam Sabtuan. Refreshing anak. Oke des ya. Tomasangbang wa B desu ne. Raigetsu no schedule o kunde kara mata gorenraku shimasu. Ya, setelah saya ciptakan atau setelah saya buat agenda untuk bulan depan akan saya beritahukan kabar gitu ya, bukan schedule tote, itu harusnya memo kalau pakai toru ya. Sore ja yongbang desu ne. Yongbang me. Yongbang me wa Rahma-chan yonde kudasai. はい、先生。会議で資料を述べた。 Ah, Suryo nobeta, konto ni. Aku bata membagikan. Ya. Hai. Membagikan materi di rapat. Ya, membagikan materi di rapat ya, bukan mengutarakan materi. Kalau noberu itu biasanya atau apa? Ya yang sifatnya usulan lah, gitu ya. Itu pakai noberu. Oke, selanjutnya gobang me. Gobang mewa. Hamrina-chan yonde kudasai. Gobang desu ne. はい、先生5番。最後に結論が述べられた。 Oh desu ne, artinya diutarakan kesimpulan di akhir. ya, oke ya. Saigo ni setsuron ga noberareta, diutarakan kesimpulannya di akhir sesi. Ya, nggak mungkin di situ naga bikareta. Naga bikareta berarti dilama-lamakan gitu kan, nggak mungkin ya. Saigo ni ketsuron ga no bikareta. Masore wa
Fushizeng na kotoba desu ne. Sorry. Fushizeng na bung. Gitu ya, bukan kotoba atau goi ya. Oke, lanjut nomor 6. Saya saja yang baca ya, karena banyak yang nyimak hari ini. Jadi saya yang baca nomor 6. Sono shigoto wa watashi ga, lihat di situ minasang. Untuk pekerjaan ini saya yang akan mengembannya ya. Hiki mas, bukan uchi awasemasu ya. Awasemasu itu sifatnya rapat, diskusi gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Nah, ini yang opsinya lebih banyak. Ada 4 ya, seperti noryoku shiken desu ne. Kaigi de iken o titik-titik komata. Saya kesusahan kalau titik-titik pendapat di rapat. Nama kerarete, berarti kalau nama kerarete artinya adalah dimalas-malaskan. Aneh ya. Kubararete berarti artinya dibagikan pendapat. Salah juga objeknya. Terus matomerarete, disimpulkan pendapat. Disimpulkan pendapat nggak masuk sih ya. Jadi yang tepat motomerarete, ya, dimintai. Saya begitu kesulitan karena dimintai pendapat di rapat. Dakaran mayong bang no ga sekai desu ne. Sugi wa hachibang desu ne. Titik-titik naga bite sukareta, karena berlarut-larut saya letih. Apa yang berlarut-larut? Tentu meeting ya. Nggak mungkin di situ idea, nggak mungkin printan, nggak mungkin memo gitu ya. Jadi yang tepat di situ ichibang desu ne. Meeting juga naga bite sukareta. Karena rapatnya berlarut-larut ya, jadi saya letih gitu ya, capek. Oke, itu minasang untuk kosakata kita hari ini. Nah, jadi kalau yang atas itu ya, karangan ini kalau dibacakan hari ini karena rapatnya berlarut-larut, jadi saya letih. Ya, saya mengutarakan pendapat saya, akan tetapi saya tidak bisa mengutarakan pendapat secara konkret. Ya, pendapat secara konkret atau langkah nyatanya, sifatnya teoritis saja. Lalu kemudian kekyoku. Pada akhirnya, Kyono Mondai ni Suite mengenai permasalahan hari ini, Ketsuronga denai mama owata. Ya, selesai dengan keadaan tanpa kesimpulan. Iken o matomeru no wa honto ni taiheng da tomotta. Untuk menyimpulkan ya pendapat, saya rasa cukup sangat kesulitan. Lalu kemudian si Nakamura yang baru masuk perusahaan di bulan 4 pun dia ikut serta, akan tetapi karena ini adalah rapat pertamanya, ketika dia dimintai pendapat sepertinya dia cukup gugup gitu ya. Sirio kubatari memo totariste hari kita, akan tetapi demo gitu ya, dia cukup antusias untuk mencatat, untuk membagikan materi dan sebagainya. Itu ya, itu untuk karangan hari ini. Jadi kalau kalian seluruhnya bisa tahu kosakatanya ya tentu substansi atau konten daripada bacaan tersebut, dokai tersebut ya tentunya bukan masalah untuk menjawab dokai gitu ya. Seperti itu minasan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja untuk materi selanjutnya yaitu bungke ya atau pola kalimat. Oke, nah kita sudah masuk bab 9 di mana di sini untuk temanya adalah nani-nani ini kanreng shite atau nani-nani ini tai-o shite ya, yang berhubungan ya, yang mengikuti dan sebagainya. Oke, atau yang menyesuaikan gitu ya. Nah, kita pernah mempelajari yang berhubungan dengan arti tersebut pada pelajaran kalau nggak shokyu ya di chukyu gitu ya. Kalau ini kan kalian udah jokyu ya, udah N2. Jadi ya bahasanya cukup rumit. Nah, sebelumnya pernah yaitu niote atau ba, kata kerja berulang atau kata berulang gitu ya, ketemu dengan odo. Nah, contohnya niote nih. Kuni niote sukangga cigau yang kemarin ditanyakan ya oleh Yaya Chan. Katanya niote mirip dengan misote ya, memang mirip tapi di sini ada perbedaan substansi. Nah, kalau niote dia terbatas pada penggunaan yang sifatnya tidak mengeneral, tapi membeda-bedakan itu. Seperti contohnya ini,
cara hidup itu berbeda, tergantung negaranya. Nah, itu baru niote ya artinya ya. Kemudian di kalimat kedua, sono hino tenko niote wa spotsu taikai wa chushi ni naru kamoshirenai ya. Tergantung dari iklim pada hari iklim nggak mungkin lah ya, tapi tenko di situ harus tenki ya. Berdasar tergantung pada cuaca hari itu, kemungkinan untuk lombanya pun kemungkinan bisa ditunda ya. Nah, itu meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan, tapi di situ sudah mengindikasikan bahasanya tidak hanya satu kemungkinannya, banyak. Chushi ni naru kamoshirenai bisa juga berarti lanjut gitu ya. Seperti itu. Oke, lalu nomor 3. Takaku noboreba noboru hodo mieru keshiki ga hirogatte yuku. Semakin kamu mendaki semakin tinggi, semakin juga terlihat pemandangan yang indah. Gitu ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari pola kalimat yang mirip dengan pola kalimat tersebut. Seperti contoh nisurete dan nistagate bisa saling menggantikan. Nah, nanti ada teorinya. Ada yang bisa saling menggantikan, ada yang tidak. Lalu ada nitomonate dan totomoni yang artinya pun dalam dalam garis besar dia memiliki arti yang sama, hanya beda sedikit. Seperti ini kan ada kata ikata gitu ya. Ini mungkin akan saya gabung materi nitsurete, nistagate, nitomonate, dan totomoni karena artinya mirip. Lalu ada sidai, kemudian ada niojite, dan terakhir ada nisukete. Nah, sekarang kita pelajari 2 bagian pola kalimat, tapi jadi 4 gitu ya. Karena satu bagian itu ada 2 pola. Nah, kita lihat di sini nisurete dan nistagate, kemudian nitomonate dan totomoni. Kalian bisa lihat dari teorinya saja sangat mirip. Lihat ya. Yang pertama nisurete dan nistagate. Ippo ga henka suru no to issho ni mo ippo no henka suru. Jadi ada satu bagian, ada satu sisi dia berubah. Dan bersamaan dengan itu, satu sisi juga berubah juga ngikut. Jadi kalau yang A berubah, B juga berubah, ngikut dia. Nah, lihat nitomonate dan totomoni. Sama minasang. Ippo ga henko suru no to ishoni. Itu sama kan? Ippo ga henko suru no to ishoni. Mo ippo mo henka suru. Itu sama tuh. Mo ippo mo henka suru. Sama kan? Secara teori juga sama. Kalian mau cari dimanapun ya sama artinya. Lalu di situ ada henka saseru. Nah, cuman bedanya kalau nitomonate bukan hanya mo ippo mo henko suru. Bukan hanya satu sisi juga berubah pula. Tapi dia juga henko saseru, bisa merubah yang lain. Jadi induk kalimatnya atau kalimat keduanya nitomonate dan totomoni itu henka saseru, dia bisa merubah yang lain dengan perubahan yang ada di kalimat. Nah, cara penggunaannya juga sama-sama menggunakan kata benda dan kata kerja. Nih, nitomonate dan totomoni sama, kata benda, kata kerja. Ya. Nah, kalau kalian ingin mengubah anak kalimat, membuat anak kalimat itu hanya bisa menggunakan nitomo. Gitu ya. Nah, bedanya apa jadinya nitomonate totomoni dengan nisurete dan nistagate? Adanya di sini nih, kata ikata. Jadi, kalau kalian menggunakan nitomonate atau totomoni, nggak mungkin pembicaraan itu remeh-temeh. Pembicaraan di warung kopi, itu nggak mungkin. Pasti nitomonate adanya di berita, adanya di rapat, adanya di koran, adanya di surel gitu ya. Itu tomonate dan totomoni. Kalau nistagate dan nisurete itu bebas. Kalian menggunakan dimanapun bebas. Dengan teman pun bebas. Maka yang paling banyak digunakan tentu nisurete dan nistagate. Nitomonate dan totomoni hanya bersifat formal. Gitu ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat juga di sini teori yang lebih lengkapnya lagi. Mae ni wa dandang henka suru koto o arawasu kotoba. Kalimat A-nya itu adalah kosakata yang mengekspresikan tentang perubahan yang berangsur-angsur. Jadi perubahannya pelan. Ya, nggak cepat, dia perubahannya pelan. Nah, kalau nitomonate dan totomoni, zengo niwa, entah kalimat A, entah kalimat B, pokoknya henkao arawasu kotoba ga kuru. Mau dandang, mau dondong, ya kalau dandang kan
pelan-pelan. Kalau dondong kan langsung tuh ya, secara signifikan. Itu perubahannya diperbolehkan untuk nitomonate dan totomoni. Nah, lalu di sini bisa kalian lihat lagi, ada teori lagi nih. Nah, di sini ada ni surete wa ipoho kono henka no baai ni dake sukau. Di sini kalian bisa highlight. Ya. Untuk pola kalimat ni surete itu hanya digunakan apabila perubahannya searah. Kalau naik mah naik aja. Kalau turun mah turun aja. Gitu. Kalau pulang mah pulang, ya. Kalau berangkat mah berangkat. Jadi dia nggak boleh dua arah. Contoh dua arah tuh apa sih? Pulang pergi itu dua arah minasang. Terus apa lagi? Fluktuatif. Fluktuatif tuh dua arah bukan ipo. Ntar naik, ntar turun. Makanya nggak mungkin pakai nisurete. Zogeng, zogeng tuh fluktuatif ya. Bahasa Jepangnya zogeng artinya. Zo-nya itu dari fueru, gengnya itu dari heru. Terus apa lagi? Lalu lalang, itu nggak mungkin nanti pakai nitsurete. Nah, pakainya apa kalau begitu? Lihat di sini. Ni shitagate wa ipoho kono henkadena kutemo. Meskipun dia bukan perubahan satu arah, sukaeru. Dia bisa digunakan. Nah, berarti kalau ada kata zogeng, masuknya ke shitagate. Ni shitagate, jangan nisurete. Pasti salah. Oke, lanjut lagi ya. Kalian catat aja tuh di note. Mata dan lagi nisurete no ato niwa untuk kalimat B yang ada di nisurete shizeng ni okoru henkao arawasu bunga kite. Karena dia adalah kalimat yang mengekspresikan perubahan yang terjadi secara alamiah, isi tekinakoi o arawasu bungwa konai. Nggak mungkin ada kalimat yang mengekspresikan tindakan secara kemauan si pembicara. Berarti aksi nggak boleh, dia harus keadaan atau kejadian yang memang terjadi secara alamiah. Misal contoh, apa ya? Semakin atau seiring hujan berkurang secara alamiah, kalau hujan berkurang secara alamiah berarti tanah menjadi tandus. Nah, itu kan secara alamiah kan terjadi. Nah, itu ya. Coba kita mulai berpikir ya, mulai apa namanya? Kalau N2 ya, kita harus pakai logika. Gitu ya. Nah, kalau yang tidak secara alamiah seperti apa? Misal contohnya, seiring saya banyak uang, semakin saya ingin membuat rumah yang saya inginkan. Nah, itu tidak terjadi secara alamiah karena kedua-duanya beda. Karena tidak setiap orang sama perlakuannya. Kalau alamiah semua sama, kalau tidak alamiah semua beda. Tidak semua sama. Itu ya yang disebut dengan alamiah atau tidak. Nah, kalau nishitagate no atonimo shizengna henkao arawasu bunga kuru kata ga oi. Nishitagate seringkali itu muncul kalimat yang mengekspresikan perubahan secara alamiah. Ya, seringkali loh, bukan semua. Kalau si nisurete itu pasti. Kalau nishitagate itu 95% itu menggunakan shizeng. Selebihnya mungkin ada pengecualian gitu ya, itu nishitagate. Nah, itu baru ni surete dan nishitagate. Nitomonate dan totomoni memiliki teori yang mirip. Lihat ya. Zengo ni wa henko arawasu kotoba ga kuru ya, baik kalimat A maupun kalimat B itu dia memiliki keadaan kalimat yang sama. Hanya saja beda di sini. Totomoni wa ipohoko eno henkano baai ni sukau. Nah, jadi totomoni mirip dengan nisurete. Karena totomoni itu digunakan apabila perubahannya hanya satu arah. Tuh, lihat ya. Ipohoko. Nah, nitomonate samanya dengan nishitagate. Kalian bisa lihat. Ipohoko no henkadena kutemo sukaeru. Ini kan sama teorinya. Tuh, jadi nggak usah bingung. Nah, kalau di soal itu nggak mungkin terjadi ni tomonate dengan ni shitagate itu dalam satu opsi. Misal salah satunya betul, pasti ya
Kalau nishitagate betul, nitomonate berarti betul karena teorinya sama gitu kan. Kan gitu ya. Cara logiknya kan seperti itu. Nah, lihat di sini, dochiramo sukoshi jutsu dan dangkai tekini henka suru yosu dewanaku. Lihat di sini ya. Kalau nitomodate dan totomoni itu dua-duanya itu bukan keadaan yang perubahannya bertahap. Dewanai, lihat di sini, dewanaku. Kalau yang tadi kan dangdang tuh jelas bertahap, berangsur-angsur. Nah, kalau ini enggak. Lalu henka zentai ni chumoku shiteiru toki ni sukaware yasui. Nah, ini mudahnya dia digunakan ketika memfokuskan pada perubahan secara menyeluruh. Langsung perubahannya. Itu ya. Nah, jadi kalau mau dilihat perbedaannya seperti ini, Minasa. Secara teori ini sama. Secara teori berarti ini bisa kalian screenshot nanti ya, karena kan saya cukup cepat menjelaskan karena waktu ya. Nah, di sini secara teori nishitagate itu sama dengan mana ya, sama dengannya? Ini kali. Salah. Oh, ini ya sama, ini anggap sama ya. Sama dengan ni tomonate. Nah, sama. Nah, kalau yang ni surete sama dengan ni totomoni. Ni surete. Surete juga kan kalau dalam arti bahasa Indonesia kan mengajak kan. Kalimat A ngajak si B gitu ya istilahnya. Ni surete sama dengan ya elah susah amat. Oke, sama dengan ya. Ah, ini ada nih. Ada. Nih, sama dengan totomoni. Nah, tomoni itu juga bisa digunakan dalam kata benda ya. Misalkan saya ke Jepang bersama ayah. Watashi wa cici totomoni rainichi itashimasu. Nah, dia penggunaannya harus formal. Lihat ya. Kalau bahasa biasanya kan watashi wa cici to nihon e imas. Saya datang ke Jepang dengan ayah. Nah, kalau mau pakai bahasa surel, bahasa email, bahasa lebih halus, watashi wa watakushi wa cici totomoni rainichi itashimasu. Rainichi itu artinya datang ke Jepang. Rainya itu kan dari kanji datang, nichinya dari kata nipong, ni-nya tuh. Kan dia juga bisa dibaca nichi kan. Itu nanti kalau itu ada teknik bahasa surel. Ya, seperti itu. Nah, secara teori nishitagate dan tomonate itu setara, sama. Nisurete, totomoni sama. Tapi ini tidak sama ya. Cara penggunaan ini tidak sama. Nishitagate dan nishitagate, nitomonate ini dan nisurete dan totomoni itu tidak sama. Nah, secara derajat, sekarang kita lihat secara derajat. Kalau secara derajat, seperti ini bagannya. Secara derajat, nishitagate sama dengan nisurete karena bisa digunakan di warung kopi. Itu kan? Antar teman, ngomong teman. Ngomong knalpot bengkok, nah itu boleh nishitagate ya atau nisurete. Tapi jangan kalian gunakan di rapat PBB. Tuh. Ini sama. Nah, ini tomonate dengan totomoni. Nah, ini sama. Tapi yang ini secara derajat tidak sama. Nah, gitu ya bagannya ya. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Nah, kalau derajat itu kan sifatnya apa ya, Minasang ya? Subjektif ya. Kadang menurut kita ini formal, tidak, karena nggak ada batasan yang jelas. Nah, kalau teori itu ada batasan yang jelas. Ya objektif. Nah, jadi maka kalau di dalam opsi nanti nishitagate dan nitomonate itu kemungkinan barengnya itu minim. Tapi kalau nitomonate dengan nisurete
atau ni Shitagate dengan ni Surete itu dalam satu opsi, misalkan A ni Tomonate, B ni Surete, itu kemungkinan bisa saja terjadi karena secara teori kan dia beda. Yang satu arah, yang satu boleh searah, boleh dua arah gitu. Itu ya. Oke, sekarang coba kita aplikasikan ke dalam kalimat. Ini saya hapus dulu. Nih, misal bahasa Indonesia dulu ya. Ini bahasa Indonesianya gini. Kan artinya sama-sama seiring atau bersamaan dengan. Ya kalian bebas aja, itu kan sama artinya. Seiring mahalnya harga barang ekonomi semakin turun. Nah, lihat. Ini kita bisa lihat tentukan. Kan kalimat A dan kalimat B harusnya kalian udah paham ya. Ini kalimat A. Nah, seiring mahalnya harga barang. Ini pencetus terjadinya perubahan. Nah, kemudian kalimat B-nya juga ngikut berubah. Nah, ini kita lihat. Kita lihatnya dari mana? Dia searah atau tidak? Lihatnya dari predikat lah tentu saja. Nah, ini kan berarti mahalnya harga barang. Berarti kan kalau dalam bahasa Jepang kan takaku naru. Mahalnya harga barang kan. Nah, berarti di situ kalau takaku naru kan searah. Tuh, ke atas doang, mahal doang kan. Nah, kalau searah, kalian boleh menggunakan kata nishitagate ya, atau ni surete kalau kalian mau ngomong di warung kopi. Tapi kalau kalian mau di rapat Menteri Keuangan, kalian bisa pakai ni tomonate dan totomoni, itu boleh. Ya, karena keempat-empatnya bisa digunakan tuh. Tergantung konteks aja kalian mau gunakan di mana. Karena di sini searah. Searah kan keempat-empatnya boleh. Ya. Nah, misal gini. Satu, kalian mau gunakan kata nisurete ya, bisa kita bahasa Jepang kan nih. Seiring mahalnya harga barang. Harga barang berarti kakaku ya. Takaku ga takaku. Aku karena pakai jishoke berarti takaku naru ya. Takaku naru ni surete. Kakakku ga takaku naru ni surete keizai teki ni ekonomi semakin turun. Keizai teki ni turun berarti sageru. Oh, sageru menurunkan ya, sorry. Sagaru. Oke, seperti itu ya minasang ya. Kalau belakang bisa lampau, bisa tidak. Kalau ini berarti belum terjadi, kalau lampau berarti sudah terjadi. Nah, ini kan polanya di sini, nisurete. Nah, nisurete bisa kalian ganti dengan misal di sini nishitagate. Keempat-empatnya boleh. Nishitagate. Karena kan tadi secara teori ya, shitagate kan nggak hanya satu arah, denaku temo. Dua arah juga boleh. Terus nitomonate boleh. Totomoni boleh. Nah, gitu minasang, cara kita membaca teori itu dan mengaplikasikannya seperti itu ya. Nanti kalau udah N1 kan kalian paling tidak bisa belajar sendiri itu karena kalian sudah paham bagaimana mengaplikasikan sebuah hal itu berdasarkan teori. Nah, gini ya. Kakaku ga takaku naru ni surete keizai teki ni sageru. Oke, boleh ya. Nih boleh. Terus kakaku ga takaku naru ni shitagate keizai teki ni sagaru. Boleh. Nggak melanggar teori. Ya. Dan keizai teki ni sagaru kan dia bisa bersifat dangdang, bisa bersifat zentai, bisa bersifat berangsur-angsur, bisa bersifat keseluruhan kan. Kan tidak dijelaskan di sini. Kecuali di sininya ada dangdang. Keizai teki ni dandang sagaru. Nah, tomonate nggak boleh, totomoni nggak boleh karena harus zentai. Nah, kalau ini nggak ada secara gamblang dijelaskan ya berarti ini boleh, ini boleh. Nah, bedakan dengan seperti ini. Nah. Ya, misal contoh lagi. Bersamaan dengan
warga aja ya. Warga desa yang hilir mudik desa semakin desa semakin terbengkalai. Terbengkalai nanti bisa kita artikan mukasi no mama. Nah, gitu ya. Nah, kita pisahkan lagi kalimat A-nya mana, kalimat B-nya mana. Ini persamaan dengan itu berarti pola ya. Warga desa yang hilir mudik. Desa semakin terbengkalai. Ini A. Oke, ini B. Nah, di sini hilir mudik. Ini berarti kan nggak searah. Ya, dua arah dia. Ada yang ke sana, ada yang kembali gitu kan. Nah, berarti kita artikan dalam bahasa Jepang. Warga desa berarti soning ya. Sonjing. Soning. Atau murabito juga bisa ya. Murabito wa hilir mudik berarti ikigaeru. Ikikaeri. Ikikaeri. Nah, terus kemudian di situ pakai ni shitagate. Ni shitagate. Lalu kemudian desa semakin terbengkalai. Murah. Wah. Mukashi no mamada. Nah, gini ya. Nah, ini kan dua arah. Yang dua arah secara teori nishitagate bisa diganti dengan nitomonate. Nitomonate di sini. Yuk, hati-hati. Main-main sering dong sini. Yuk. Yuk. Cabut. Belajar dia. Apa? Nah, nitomonate boleh kan secara teori dia dua arah boleh. Ini boleh, ini boleh. Nah, kalau ini duduk di situ. Nah, kalau misalkan di situ kalian mau gunakan nisurete nggak boleh karena tadi sesuai teori ya. Nisurete itu ya khusus untuk satu arah. Hilir mudik dua arah. Berarti di sini dame. Totomoni juga dame. Gitu ya. Cara ya. Sensei, maaf ini. Ini masih bingung, tapi mau perjelas dulu Sensei menurut yang ku catat sendiri. Ini berarti kalau nitsurete, dia kan tadi itu harus searah. Ya. Kan ya, searah. Terus dia berarti kalau yang totomoni juga ini searah, cuman penggunanya saja dia harus sama. Kalau misalnya kayak di penggunaan surat begitu. Nah, Formal ya. terus ya formal. Perbedaan cuma di formalnya, tapi untuk penggunaannya sama-sama searah bisa. Kalau nitsurete sama tomoni begitu. Terus kalau si tagate itu tidak searah, dia sama dengan tomonate, tapi cuma penggunanya saja yang beda. Beda. Cara. Oh iya, iya. Nah, kalau bisa digunakan nishitagate dan nitomonate itu sama-sama luas penggunaan. Dia boleh searah, boleh dua arah. Gitu kan? Bukan berarti dia harus dua arah ya. Nishitagate dan nitomonate harus dua arah, bukan. Dia bisa dua arah, bisa satu arah. Jadi bisa dua-duanya kalau nishitagate dan nitomonate. Nah, itu bagus tadi Hamrina pengertiannya. Itu namanya konfirmasi gitu kan. Setelah dapat informasi, dikonfirmasi nih. Saya benar nggak ya mengartikannya seperti itu. Nah, itu tadi benar. Secara diskusi ya, pembelajaran. Ya. Coba ya kita lihat di Reibu. Dulu aja, buat bawa bangku. Nih ya. Kalian bisa lihat di sini ada seking, mendekat. Terus ada tatsu, berlalu, agaru, naik, seicho suru, berkembang. Itu kan sama-sama searah, jadi dua-duanya boleh. Nah, nitomonate, hengka, berubah, fukyu, populer, ondangka, pemanasan global, kaifuku,
mereview kembali atau kaifuku tuh pemulihan. Nah, terus ureyukiga no biru berkembang gitu ya. Itu sama-sama satu arah. Yang dua arah seperti apa? Di soal ada minasang. Kalian bisa lihat soal nanti juga akan jadi PR nantinya ya. Nih, kalau dua arah nih seperti ini. Nih, yang tadi saya bilang, zogeng. Zogeng itu kan dua arah. Zo-nya itu dari kanji fueru, gengnya dari kanji heru. Kan? Berarti kan fluktuatif. Nah, di sini ada nisurete dan nistagate. Tentunya kalian harus tahu. Meskipun dia di dalam satu bagan yang sama, nisurete dan nistagate, dia memiliki teori yang berbeda. Tuh kan ya? Terus mana lagi? Ada lagi nggak? Ada di nomor 3 nih. Kisetsu no utsuri kawari. Utsuri itu pindah, kawari itu berubah. Pindah berubah. Kan nggak searah, dua arah. Yang satunya pindah, yang satunya berubah. Nah, akan ada lagi nisurete dan nitomonai. Gitu ya. Kemungkinan bisa nggak nistagate dan nitomonate itu gabung? Kalau salah satunya ada yang betul, nggak mungkin. Karena kalau satunya betul, pasti yang satu juga betul secara teori kan. Makanya dia nggak mungkin di dalam satu opsi yang sama. Tapi kalau dua-duanya salah, kemungkinan bisa. Nih contohnya, Totomoni dengan Nisurete kan secara teori sama. Gitu kan? Tapi ya itu nggak mungkin benar. Karena kalau yang ini benar, yang ini juga pasti benar kan gitu. Gitu ya, seperti itu minasang. Oke, semoga paham ya dengan penjelasan itu. Jadi kita lihat logiknya aja seperti apa. Ya. Kita lanjut ya. Ini coba ke Reibung ya, kita Reibung terlebih dahulu. Coba Ichibang di sini. Dibaca apa ya? Siapa aja yang nyimak? Perlu lupa saya. Di grup ada ya. Anita, Naila, Viva, Nasria. Banyak juga nih. Berarti nggak nyimak. Yang nggak nyimak, yang ikut diskusi ya. Tika, Ichibang, Yonde Kudasai. Ini seiring ya. Seiring atau bisa bersamaan dengan. Oke, coba yuk. Tika, Tika nyimak yuk kali. Yang ada aja dah. Nuracang, Yonde Kudasai, Ichibang. Hai Sensei, Ichibang. Itu, aduh, lupa lagi kanjinya. Taifu. Iya Sensei. Taifu no sekin ni surete ame ya kaze ga suyoku natte kita. Ya, artinya Seki. mendekat. Seiring Ya, atau seiring seiring apa dekatnya. badai mendekatnya badai ini apa angin dan hujannya semakin kuat. Ya, oke ya. Ya, hanya berubah nih. Taifuno seking nisurete ya. Seiring angin topannya mendekat, maka hujan dan juga anginnya menjadi semakin kuat. Ya. Oke, kita lanjut nih Bang. Nih Bang Me. Nih Bang Mewa. Asabal, Yonde Kudasai. 日本に来て日が経つにつれ、会話が上達してきた。 Hai, artinya Seiring berjalannya. Apa sih ini maksudnya gimana? Setelah datang ke Jepang, seiring berjalannya waktu, kaiwannya jadi meningkat.
Ya, semakin berkembang atau meningkat ya. Nihong ni kite higa tatsu ni surete kaiwaga jotatsu shite. Seiring dengan berlalunya waktu sejak saya datang ke Jepang, kemampuan berbicara saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut nih Bang. Nih Bang Mewa, desu ne. Pipi chan yonde kudasai. はい。車のスピードが上がるに従って、事故の危険性も高くなる。 Desu ne artinya Bersamaan dengan meningkatnya kecepatan mobil, kemungkinan menjadi kemungkinan tinggi itu mati sensei. Secara berbahaya. Gimana ya? kemungkinan bahaya. Kemungkinan bahaya kecelakaannya pun tinggi. Ya, atau semakin meningkat gitu ya. Contoh gini. Kuruma no speedo ga agaru ni shitagate, ya seiring dengan peningkatan speed atau peningkatan kecepatan pada mobil, maka bersamaan dengan itu rasio atau kemungkinan terjadinya kecelakaan itu semakin tinggi, gitu ya. Seperti itu minasang. Dan di sini terakhir ya, ini saya baca yang 4, musuko wa seichou suru ni shitagate kuchi kazu ga sukunakunata. Jadi anak laki-laki saya seiring berkembangnya ia, maka kemauan dia untuk berbicara semakin berkurang, gitu ya. Jadi A itu berubah, B juga sama, karena B itu berubah ngikutin A, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian nomor 2 juga bisa kita artikan sama, cuman bedanya di sini kata ikata, gitu ya. Ini kita artikan Mau nanya, ya. kan di sini secara perubahan searah dan tidak searah. Ya, titik. Awalnya itu Pipi nangkepnya tuh kalau misalnya kalimat A dan B itu searah gitu. Jadi Yang searah ya. bingungnya yang dimaksud kalimatnya itu searah itu A-nya aja yang searah. Karena Bukan. kalau contoh saja. kalimat kalau contoh yang kalimat pertama Sensei kasih kan seiring mahalnya harga barang, ekonomi semakin turun. Ya. Harga barangnya tinggi, makin naik. Tapi ekonominya menurun. Pipi tuh ngertiinnya berarti itu tidak searah gitu. Oh, bukan. Jadi yang searah itu kita lihat dari kalimat A-nya aja. Kan tadi ya. Ya, kalau harga barang itu mahal, nih jadi kalau A dan B itu jadi ada dua sisi nih, ada dua sisi kalimat. Yang ini khusus ini. Nah, jadi kalau yang dibilang nggak boleh searah itu ngikutin pola kalimat. Yang di belakang pola kalimatnya itu nggak boleh dua arah. Kalau yang untuk Nisurete dan Totomoni. Kalau ini kan tadi ya mungkin penjelasan saya kurang maksimal ya. Jadi kalau ini udah jadi beda kalimat dia karena yang A itu kalimat A khusus A, B itu jadi khusus B. Yang saya sebut dua arah tuh kayak zogeng, fluktuatif kan. Itu satu kalimat tapi jadi tidak searah. Terus kayak utsuri kawari itu tidak searah. Lalu kemudian hilir mudik, lalu lalang, itu kan disebutnya tidak searah. Itu Pipica. Terus kalau misalnya yang tadi kuruma no supido ga agaru ni shitagate, shitagate itu konteksnya kan bisa tidak searah dan oh bisa searah dan tidak searah gitu berarti Sensei. Nggak harus nggak searah gitu. tidak, karena di sini kita bisa lihat ya.
Ippo hoko no henka de nakutemo, meskipun meskipun perubahannya tidak searah, sukaeru, dia juga bisa digunakan. Berarti kan dua-duanya boleh. はい。了解です。 Nah, makanya, oke, kita kembali lagi ke soal yang tadi ya. Nah, ini mungkin ini sih sebenarnya udah saya siapin jadi PR. Cuman ya karena kalian juga butuh ini momentumnya, karena memang ini cukup sulit kalau saya jelaskan tanpa visualisasi. Nah, maka ada beberapa poin yang ya memang saya buka jawabannya ya. Nih kayak gini nih. Zogeng itu kan artinya fueru dan heru. Fueru itu meningkat, heru itu nurun. Nah, ini kan berarti nggak searah dong. Nah, kalian tinggal jawab nisurete, nistagate atau nisukete. Nah, coba Pipi Cang kalau disuruh jawab. Ini saya hapus deh karena nisukete udah pasti beda teori. Antara nisurete dan nistagate, Pipi Cang mau jawab mana coba? Zogeng. Halo, Pipi? はい。に従って。 Ya, tepat. Gampang kan? Nah, karena nisurete nggak boleh. Itu. Nah, coba kalau di sini nisurete. Nih, coba di sini fueru ya. Misal di sini saya hapus nih. Ini saya hapus. Terus di sininya saya ganti dengan fueru. Tuh. Lah, ininya boleh, nisurete boleh, nistagate boleh. Nggak mungkin jadi ada dua. Nggak mungkin ada dua jawaban. Kan gitu ya. あー、 Nah, はい。 paham ya, Pipi Cang? はい。 Ya, あり ya がと bagus う。 ya. Yo, jadi kalau ada sesuatu hal yang belum dimengerti, silakan ditanya. Kita diskusi ya. Oke. Nah, jadi kan semakin kalian ada berkutat pertanyaan, kalau kalian pendem ya malah jadi bingung nanti kalian jawabnya seperti apa. Itu ya. Oke, kita mulai. Kita lanjut, kita mulai ya. Nah, ini sama saja nih tomonate dan totomoni ya, artinya sama seiring atau bersamaan dengan. Nah, coba di sini Ichibang dibaca Hamrina Chang Yonde Kudasai. Ichibang nih. はい、先生一番。入学、入学する入学する留学生用の変化に伴って、クラス数を変える必要がある。 Ya, artinya Artinya, bersamaan dengan perubahan jumlah pelajar asing yang masuk ke ini, yang masuk, perlu perubahan jumlah kelas. perlu pengubahan jumlah kelas. Jumlah Ya. kelas. Yogaku suru ryugaku seisu no henka ni tomonate kurasu so o kaeru hitsuyo ga aru. Jadi, seiring dengan berubahnya atau perubahan jumlah karya siswa, ryugakusei itu kalau saya artikan, saya nyebutnya ryugakusei karya siswa ya. Karena kalau mahasiswa, dia pakainya gakusei, daigakusei. Terus kalau misalkan siswa gakusei. Nah, kalau ryugakusei sebenarnya belum ada bahasanya. Nah, cuman disempitkan saja, dicocok-cocokin lah gitu ya. Itu menggunakan kata karya siswa. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nih, Bang. Rahma Chang nih, Bang, yonde kudasai. メールが普及するに伴って、コミュニケーションの方法も変わってきた。 Artinya? Ini seiring seiring menyebarnya email, metode. Seiring penyebaran email, cara komunikasi juga berubah. Ya, tepat ya. Meru ga fukyu suru ni tomonai komunikation no hoho mo kawatte kita. Selebihnya Sangbang, Yongbang, Togobang, watashi ga yonde agemasu ne. Sangbang, Chikyu no ondanka ni tomonau samazama na henka o kansatsu shitai to omotte imasu. Kasih ya, Yoel.
Sering main-main di sini ya? Boleh, boleh. Ya. Oke, salam sama Bu dosen. Ya, oke. Oke ya, saya lanjut ya. Chikyu no undangkan ni tomonao sama-sama na henkau kansatsu shitai to omotte imasu. Saya berkeinginan untuk mengamati perubahan yang berbagai macam yang bersamaan dengan pemanasan global. Oke, kalau nomor 4, keizai no kaifuku to tomo ni hitobito no hyojo mo akarakunat. Bersamaan dengan pemulihan ekonomi, ekspresi dari orang-orang pun menjadi semakin ceria. Oke, kalau Gobang, petto botoru inryo no ureyuki ga nobiru totomo ni recycle mo shinken ni kangairareru you ni natta. Oke, bersamaan dengan meningkatnya penjualan dari minuman berkemasan itu semakin menjadi pemikiran yang serius untuk daur ulang. Ya. Nah, itu nomor 1 dan 2. Itu saya jadikan 1 ya. Nah, sekarang kita masuk ke pola kalimat nomor 3. Yaitu artinya adalah sidaida. Sidai itu kemarin kita artikan adalah menyambung dua buah aksi, gitu ya, menyambung dua buah aksi yang terjadi hampir bersamaan. Nah, sekarang beda arti minasang. Ini fungsi keduanya, ya. Fungsi keduanya adalah nani nani ga kawareba ke kamu kawaru. Kalau ininya berubah, kalau a-nya berubah, hasilnya juga berubah. Jadi niyote kimaru, dia akan ditentukan berdasarkan dengan a, tergantung dari a-nya. Oke, maksudnya apa? Jadi di sini bisa kita artikan tergantung. Begitu ya. Makanya pola kalimatnya gampang, rebung-rebungnya. Selesainya tergantung Anda, misalnya gitu ya. Owari wa anata shidai da. Hayakutemo osokutemo anata shidai. Baik cepat maupun lambat ya tergantung kamu, gitu ya, itu shidai. Itu minasang. Oke, nah di sini bisa kalian artikan secara teori mendalam, iro-iro na chigai, ya, haba ga aru kotoba ni suku, melekat kosakata yang memiliki sebuah perbedaan atau berbagai macam perbedaan. Atau niwa, induk kalimatnya, nih yang melekat pada ini, ni tai o shite kawaru. Jadi berubah untuk menanggulangi yang ini, yang melekat pada sidainya gitu ya. Huetari, hetari, suru. Entah itu meningkat, entah itu turun, macam-macam. Kimaru toyu koto arawasu bungaku. Itu menentukan, ya muncul kalimat yang mengekspresikan tentang sebuah penetapan. Shidai dewa no ato ni wa iro-iro ni kawaru uchi no hitotsu no kanose o arawasu bungaku. Nah, kalau shidainya itu ada di tengah, ya, kalau dia sebagai kata sambung katanya, di induk kalimatnya itu muncul kalimat yang mengekspresikan tentang sebuah kemungkinan, entah itu meningkat, kalah, menang, turun dan sebagainya. Nah, ini artinya tergantung, ya. Nah, kalau dalam rebung buat aja seperti ini. Bahasa Indonesianya dulu ya. Kan biasanya saya bahasa Jepang lalu kita artikan. Nah, sekarang coba kita putar. Coba bahasa Jepangnya dulu, misal seperti ini. Apa ya? Misal contohnya takai, kuruma, o, tiga, ga, kaeru no wa okane shidai des. Nah, ini sebagai subjek nih, takai kuruma ga kaeru. Nah, berarti kita artikan subjeknya. Bisanya saya membeli mobil mahal tergantung uangnya. Ya kalau uangnya ada ya beli, kalau nggak ada ya sabar. Nah, seperti itu ya minasang ya. Oke, bisanya saya membeli mobil mahal tergantung uangnya. Cepat atau tidaknya tergantung cara ngerjainnya. Nah, kira-kira gitu minasang. Gitu ya. Oke, coba kita lihat untuk rebungnya. Oke, ichibang desu ne. Ichibang wa Nita masih itu ya, si masak lama banget Nita.
Coba kita ulang lagi dari Nura-chan. Nura yonde kudasai ne, Ichiban. はい、先生。人生が楽しいかどうかは考え方次第 Ya, Sidai da. artinya Tergantung kehidupan bahagia atau tidaknya tergantung pada pemikiran setiap orang. ya, atau tergantung pada cara berpikir anggai kata. Ya. Hai. Jinsei ga atarashi kado atarashi. Tanoshi kado wa kangae kata shidai da. Jadi kehidupan itu menyenangkan atau tidaknya ya tergantung cara pikir, gitu ya. Oke, lanjut Nibang nomor 2. Nibang mewah. Tuh. Asabal cang yonde kudasai. Nibang. はい。この夏のトレーニング次第で秋の試合に勝ってるかどうかが決まる。 Oke, artinya Tergantung pelatihan di musim panas. Gimana sih? Itu bisa menangin pertandingan di Aki. ya di Ya. musim apa namanya Gugur. di musim. Apa? Halo, cek. Halo? Apa? Masih ada ya? Oh, oke, oke. Oke, Des. Ya, tadi udah baca. Bentar, bentar. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3 sekarang. Restoran wa fung iki shidai de okyaku sama ga fuetari hettari suru no desu. Restoran itu tergantung dari suasananya. Nah, nanti pelanggannya akan naik atau turun. Lalu nomor 4, anata no iikata shidai dewa kono hanashi koto warareru kamosiremasen yo. Tergantung dari cara penyampaianmu. Pembicaraan itu kemungkinan bisa ditolak. Gitu ya. Nah, itu yang shidai. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4 yang niojite. Nah, di sini gampang kalau niojite ya. Di sini ni awasete kaeru. Dia bisa berubah dengan menyesuaikan ini. Ininya gitu ya, atau kawaru atau berubah kaeru dengan kawaru ya sama aja ya. Nah, cara penggunaan niojite dia hanya menggunakan kata benda saja. Dan kalau kalian ingin menggunakan sebagai klausa relatif, kalian bisa menggunakan niojita. Ya, artinya adalah menyesuaikan. Oke. Nah, di sini secara teori lebih lengkapnya adalah ite denaku henkaga yoso sareru mono ni suku, yaitu melekat kosakata yang diprediksi, ya, perubahannya yang tidak searah atau tidak konsisten, ya, nggak cuma satu tapi dia nggak konsisten, bisa banyak bisa sedikit. Misal contohnya ada goyosang gitu kan, yosang itu kan bisa mahal, bisa tinggi, bisa rendah anggaran. Terus nenrei umur, bisa tua bisa muda. Shunyu pendapatan, bisa tinggi bisa rendah. Terus tairyoku bisa kuat bisa lemah gitu ya. Nah itu pokoknya jangan yang ite yang stabil. Misal contohnya hansamu, ya hansamu mah satu gitu kan, nggak mungkin hansamu sedikit, hansamu banyak, itu nggak mungkin. Itu disebutnya ite denai ya. Jadi dia kemungkinan dia bisa tinggi, bisa rendah. Gitu ya. Lalu kemudian atoniwa di pada induk kalimatnya ni awaseta koto o suruh. Jadi kalian melakukan sebuah hal dengan menyesuaikan pada hal tersebut. Nani ni auyoni kawaru atau berubah ya supaya cocok dengan ini. Toyu imi no bunga kuru. Contoh ya, nih gampangnya gini nih, yang sering dibuat status. Nah, gini. Shunyu ni ojite, sunyu ni ojite
seikatsu shite kudasai. Nah, kalau diartikan hiduplah dengan menyesuaikan isi dompetmu. Nah, gitu minasang, ya kan? Kan sunyu pendapatan sama kan dengan isi dompet kan ya. Sunyu ni ojite seikatsu shite kudasai. Hiduplah dengan menyesuaikan isi dompetmu. Itu ya. Nah, coba di sini kita baca ya reibungnya ya. Ichibang. Ichibang mewa desu ne. Pipi-chan yonde kudasai. Ichibang ne. はい。ご予算に応じて、パーティーのメニューを決めます。 Oke, artinya Menyesuaikan dengan anggaran atau menetapkan menu party sesuai dengan anggaran. ya, atau ya saya belum memberikan konsep penerjemahannya ya. Ya kita lari ke predikat ya. Tadi nggak sempat ya. Kombinasi ini kita lari ke sini ya. Karena kan nggak ada subjek di sini ya. Partikel wa-nya nggak ada nih. Nah berarti kita lari ke predikat. Berarti kita artikan menentukan menu pesta dengan menyesuaikan anggaran. Seperti itu ya. Oke, nibang sugiwa nibang desu ne. Nibang mewa desu ne. Rahmat-chan yonde kudasai. お子さんの年齢に応じ Ojite. て本を選んであげてください。意味は、 Oke. tolong pilihkan buku menyesuaikan dengan umur anak. Iya, so desu ne. Oko-san no nenrei ni ojite hon o erande agete kudasai. Gampang kan ya? Bahkan lebih rumit yang tadi tuh. Poin pertama, poin kedua tuh yang nishitagate itu sulit karena banyak yang sama. Nah, kalau ini udah beda mah gampang. Nanti kalau di soal ya, artinya pun beda kan. Nah, di sini enak. Oke, jadi yang nibang oko-san no nenrei ni ojite hon o erande agete kudasai ya. Tolong pilihkan buku dengan menyesuaikan umur anakmu gitu ya. Lalu nomor 3 saya yang baca ya. Sunyu ni ojite osameru zeikin no gaku ga kawaru. Ya. Biaya pajak yang diputuskan itu berubah dengan menyesuaikan pendapatan. Oke, sekarang nomor 4. Muri o shinai de tairyoku ni ojita undo o shimashou. Kamu jangan memaksakan. Mari kita berolahraga dengan menyesuaikan kemampuan tubuh, gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang gobang. Bentar minasang ya. Ini apa ya? Rizky. Di mana ya? Oke, kita lanjut ya. Pola kalimat terakhir minasang nisukete. Ini mirip tabi. Ya, mirip sekali dengan tabi yang artinya setiap kali. Cuman kalinya mungkin kita ambil ya, kita ganti sungai. Setiap aja lah. Tapi beda dengan induk kalimatnya. Kalau si tabi itu dia harus aktivitas. Nah, kalau ini beda nih. Kita lihat ya. Nani suruto, kalau melakukan A, itsumo kanarazu so yu kimochi ni naru. Lihat, kalau ini khusus perasaan. Kalau kita melakukan hal ini, perasaan kita jadi begitu tuh, selalu gitu ya. Nah, ini nisukete itu harus menggunakan bentuk jishoke ya. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat atau niwa untuk kalimat B-nya. Oh ya. Untuk teorinya atau niwa kokoro no ugoki o arawasu bunga kuru ya, muncul kalimat yang mengekspresikan fungsi daripada hati. Fungsi daripada hati berarti perasaan minasang di situ. Berarti induk kalimatnya harus perasaan. Bisa kalian lihat nih. Kokoro ni kibo. Nah, gitu ya. Terus simpai. Lalu hansei. Introspeksi itu ya, hansei ya. Terus kemudian omoide. Pokoknya dia harus kokoro no ugoki, fungsi hati. Yong no nanika nisukete wa nanika ga harutabini. Setiap kali ada sesuatu. Gitu ya.
Toyu imino kanyo tekinai kata itu sebagai penyebutan lain gitu ya dari nanika ga aru tabimi. Jadinya nanika ni sukete. Kono baai wa dalam situasi tersebut atau ni kuruno wa kokoro no ugoki o arawasu bung denaku temo yoi. Ada syarat tambahan. Kalau di belakangnya nanika ni sukete atau nanika gitu ya. Di belakangnya nggak apa-apa kalian tidak menyesuaikan fungsi hati. Itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Asalkan satu syaratnya, di sininya nanika. Nah ini artinya adalah setiap. Gitu ya. Nah coba kita apa namanya buat rebung. Ini Facebook ni toko kita mono yomu kan di situ harus jisoke ya. Yomu ni suke kadang disingkat jadi nisuke. Mau pakai sukete juga boleh. Nisukete waraimas. Waraimas juga fungsi hati ya. Oke, nah kita artikan. Oke, artinya adalah diambil dari sini ya, karena di sini kan ada dua kalimat, berarti ngambilnya dari pola kalimat. Setiap membaca status Facebook yang lama gitu ya. Status FB saya tertawa. Jangan tertawa kan, biasanya nggak tertawa sih. Malu. Ya gini aja kan. Apalagi kalau zaman dulu tuh, kalau kalian sering update status ya. Nah, ini jadinya bukan waraimas, hazukasi. Hazukasi. Kurang iya. Tuh minasan. Facebook ni toko shita mono o yomu ni sukete hazukasi. Setiap membaca status FB saya malu. Pasti lebay gitu ya di situ ya. Seperti itu minasan. Oke, coba kita lihat reibungnya ya. Kita baca, bukan kita lihat ya. Kita baca reibungnya. Oke. Ichibang desu ne. Ichibang wa Hamrina-chan yonde kudasai ne. Ichibang. Hai, sensei. Dozo. この歌を聴くにつけて、心に希望が湧いてくる。Setiap mendengarkan lagu ini, apa ya? Kayak mesti perasaan bawa harapan ke hati, harapan hati gitu. Tapi arti harapan hatinya berubah-ubah. Meluap-luap. Meluap-luap. Ya, karena waitekuru itu dari kata waku. Waku itu kan mendidih kan. Kayak baper begitu sensei. Iya, jadi kayak ketawa sendiri gitu kan. Kayak misalkan kayak orang gila lah, kayak jatuh hati gitu. Nah, itu kokoro ni kiboga waitekuru. Waite itu kan dari kata waku. Waku itu kalau kita ambil dari bahasa harfiahnya itu kan mendidih. Kan kalau mendidih itu ada air yang glebek, nah kayak gitu tuh maksudnya. Jadi harapan di hati itu semakin meluap-luap, gitu ya. Oke, nah dia fungsi hati tuh. Kalau kalian ingat tabi, itu nggak mungkin ada ini minasan. Karena tabi itu harus aksi. Misal contohnya, setiap kali dia bertemu dengan saya, dia ojigi pasti. Itu kan aksi. Coba kalian lihat perbedaan dengan tabi. Tabi itu justru nggak boleh perasaan dia. Nah kalau kalian mau pakai perasaan, pakainya nisuke atau nisuket. Oke, lanjut ya. Nibang me wa Nura-chan yonde kudasai. Hai sensei, kanojo no uwaza o kiku ni sukete sinpai ni naru. Setiap mendengar gosip tentang dia menjadi cemas. Iya. Oke ya, kanojo no uwaza o kiku ni sukete sinpai ni naru ya. Setiap saya mendengar gosip tentang dia, saya menjadi khawatir. Khawatir ya, fungsi hati ya. Kokoro no uge ini harus di-highlight nih. Takutnya lupa kalian. Karena kalau kalian nggak tahu teori, kalian akan bingung perbedaan antara nisukete dengan tabi, gitu ya, tabimi.
Oke, lanjut Sangbang. Sangbang wa desu ne. Asabal-chan yonde kudasai. Apa nih? Kono sakka no hon o yomu ni suke, ima no jibun no hansei shite imasu. Oke deh, artinya Hansei apaan? Hansei itu apa nih ya? Mengintrospeksi. Introspeksi. Kalau saya baca bukunya penulis ini, apa gimana? Introspeksi diri. Introspeksi. Iya, Sekarang jadi introspeksi diri gitu. iya, oke ya. Kono saka no hon o yomu ni suke. Ya, setiap saya membaca buku penulis tersebut, ima no jibun o hansei shite imasu. Saya mengintrospeksi diri saya saat ini. Gitu ya. Oke, lanjut Yongbang. Pipi-chan yonde kudasai. はい。父は何かにつけて若い頃外国で過ごした思い出を語る。 Oke deh, artinya Tadi Kangyo Teki na ikata. cara Di- penyebutan. Kalau nanika ni sukete itu diartikan setiap ada sesuatu gitu. Setiap ada sesuatu. Ke belakang Kataru bercerita bercerita, mengingat, apa dia ya, pernah hidup pernah hidup di luar negeri sewaktu muda. Iya, gitu ya. Jadi cici wa nanika ni sukete, ayah tiap ada sesuatu, wakai korogai koku desu ko shita omoide o kataru. Dia bercerita tentang pengalaman dia pernah hidup di luar negeri pada saat muda. Gitu ya. Seperti itu minasang. Oke, sebelum saya akhiri di sini akan saya ketsurong dulu untuk materi hari ini ya. Terkhusus pola kalimat. Kalian bisa lihat di sini yang paling sulit itu ya tadi kalau kita tidak rinci untuk memahami perbedaan antara nisurete, nistagate, nitomonate, dan totomoni, tentu kita akan bilang, sama aja. Tapi kita bisa lihat, ini cara kalian melihat teori dan kalian aplikasikan. Ada perbedaan sedikit, gitu ya. Nah, itu bisa kalian lihat perbedaan di situ. Oke. Jadi nisurete, nistagate, nitomonate, dan totomoni secara visual sudah saya jelaskan ya. Oke, coba kalian ulang saja. Kalau misalkan belum jelas, kalian bisa ulang videonya gitu ya. Oke, kemudian di sidai. Sidai itu kita menjelaskan suatu hal itu bisa berubah. Tergantung dari apa yang dilakukan. Tergantung pada sidainya. Sidainya apa gitu ya. Seperti itu. Nah, ditentukan tergantung oleh apa yang melekat pada sidai. Lalu niojite. Nah, kalau yang 3 ini sih artinya saja udah beda. Harusnya lebih mudah ya untuk menjawab soal. Niojite menyesuaikan. Jadi hasil dapat berubah itu dengan menyesuaikan pada apa yang kita punya. Gitu ya, niojite. Dan terakhir menggunakan nitsukete. Setiap A itu terjadi, maka B, kalimat B-nya yang berkaitan dengan perasaan itu muncul. Gitu ya. Jadi perbedaannya seperti itu minasan. Ya, masing-masing pola kalimat yang hari ini kita pelajari. Oke, masih ada satu pola kalimat lagi sebelum evaluasi ya. Evaluasinya semakin banyak. Jadi besok tuh bab 10. Nah, evaluasinya itu dari bab 1 sampai bab 10. Jadi pola kalimat yang ada di bab 1 sampai bab 10 itu muncul nanti di soal. Kalau kemarin kan masih enteng ya, dari bab 1 sampai bab 5 aja. Kita bisa ngapalin tuh pola kalimatnya. Nah, tapi kalau kalian ngapalinnya coba ngapal sekilas udah, nggak kalian baca lagi, itu cepat lupa. Tapi kalau kalian baca-baca lagi tiap hari, paling nggak cuma baca aja, review aja cuma baca, itu juga berefek positif gitu minasang. Ya, jadi jangan sampai
Kalian terlena ya, masih lama, masih bulan Juli. Itu salah belajarnya. Belajar meskipun dikit, yang penting renzoku, terus-menerus. Gitu ya. Oke, mungkin itu yang hari ini dapat saya bagikan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan atau tidak? Silakan jika ada. Sensei mau bertanya. Boleh. Tadi, ini kan masih di Shitagate tadi, Sensei. Kan tadi Sensei bilang kalau di Shitagate itu ada 90% dia pakai alamiah. Terus Alamiah. tadi, ya kalau bedakan sama surete. Kalau surete itu sudah pasti. Terus Pasti. itu kalau misalnya yang Shitagate ini kan tadi sama Shitomonate. Apakah Shitomonate ini juga dia 95% alami juga gitu? Enggak. Kalau itu yang penting berubah aja. Karena di sini tidak Ah. dijelaskan di sini Shizek. Nih ya. Oh berarti Ini yang aja. pakai alaminya itu Shitagate aja yang itu lebih Shitagate. banyak begitu. Oh ya, Sensei. Shitagate dan Memastikan. Surete. Baik. Karimashita. Terima kasih, Sensei. Ada lagi? Ada ya, nasaso desne. Saya masih punya utang 1 hari ya. Nanti menyusul saja untuk minggu depan mungkin 3 pertemuan.